Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, karena anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun dari tempat kita masing-masing, boleh ada di tempat ini. Kita mau memuji muliakan Tuhan, kita mau berbakti kepada Tuhan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita, baik melalui kehidupan kita, terlebih saat ini melalui penyembahan kita dan puji-pujian kita yang sebentar lagi akan sama-sama kita naikkan. Dan biarlah semua yang kita boleh lakukan dan berbuat pagi hari ini menyukakan akan hati Tuhan. Persiapkan diri kita untuk masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan yang baik. Untuk pujian pertama dengan sepenuh hati ya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar balas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami.
sampai seluruh negeri kami Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai dipenuhi api
pujian ini menjadikan dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan pujian ini adalah salah satu dari begitu banyak doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah negeri kami penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, bahkan Engkau yang menguduskan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di hadirat Tuhan, untuk kami boleh ada di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Karena Engkau-lah ya Tuhan Yesus yang senantiasa melayakkan setiap kami boleh ada di tempat ini. Mari Bapa, Engkau berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Bapa. Biarlah penyertaan-Mu, biarlah pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami melakukan apa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan berkenan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bawa doa kepada Engkau Tuhan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini, kuduskan dan sucikan Tuhan. Dan Engkau pakai terlebih heran lagi Tuhan, bahkan perkataan demi perkataan yang boleh kami dengar bersama-sama ya Tuhan, adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Dan kami Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini boleh mendengarkan mana surgawi firman Tuhan Yesus. Kami Tuhan mampukan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan untuk kami boleh lakukan dan perbuat dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu menuntun setiap kami, memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Kami percayakan ya Bapa, ibadah ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami percayakan hanya di dalam satu-satunya nama Tuhanku Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau lanjut pujian tuh selanjutnya, yaitu kita mau katakan Tuhan Yesus ajaib. Karena percaya, kita benar-benar sepenuhnya percaya bahwasanya keajaiban demi keajaiban Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang bahkan kita tidak menyadari sekalipun Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ajaib, Tuhan Yesus begitu sungguh ajaib. Ajaib,
memang tidak akan pernah terhitung oleh kita. Sekecil apapun itu, Tuhan lakukan buat setiap kita karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Bila sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati kita masing-masing agar mana surgawi benar-benar tertanam di lubuk hati kita. Dan oleh karena karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan berikan kemampuan buat setiap kita untuk mengerti, untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena firman itulah yang menuntun setiap kita melalui kehidupan kita hari demi hari. Karena hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita akan andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Hanya Kau yang kuandalkan Tuhan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu hanya tak bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Naikkan pujian ini sepenuh hatimu. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu hanya tak bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pertolonganmu hanya tak bagiku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku nantikan Tuhan. Haleluya, kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Mujizat pasti terjadi. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-Lah yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau sangat peduli dalam hidup kami. Bahkan Engkau mengerti dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Dan Engkau turun tangan
untuk menolong kami semuanya. Bahkan pada saat kami menyembah, mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama hidup kudus di akhir zaman. Di akhir zaman berarti kalau bisa dikatakan hidup kudus di apa? Kiamat ya, yang mau kiamat gitu ya. Di akhir zaman, zamannya mulai akhir begitu. Ya. Sebelumnya kita akan melihat kita akan membukanya ya di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Tolong dibukakan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 5. Ya, kalau susah untuk mendapatkan, ini sudah ada di depan. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan selesai, satu perikop. Hidup menurut daging atau roh. Ya, di sini ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dibaptis oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 2, 3. Macet ya? Ya. 2, 3 sudah toh. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sampai 26 ya. Macet lagi. 24 ya di sini. Jikalau kamu hidup ya di sini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Iya, itu saja. Mari kita kembali lagi ke hidup kudus di akhir zaman. Kenapa dibaca satu perikop begitu? Karena tidak semuanya dibahas ya, tidak semuanya dibahas ya. Mari yang pertama, selanjutnya. Ya. Di sini Galatia 5 ayat yang ke-24 tadi, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tahu ya tadi? Menyalibkan daging, tadi perbuatan daging telah nyata, ada kecemaran, iri hati, penyembahan berhala, sihir, itu semuanya keinginan daging ya, keinginan daging, menyalibkan keinginan daging.
dan segala hawa nafsu dan keinginannya di dalam Galatia 5 pasal yang Galatia 5 ayat yang ke-24. Nah, di sini kita belajar bersama. Dalam bahasa Ibrani kata kudus itu adalah kados. Memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain, ya. Terpisah. Jadi kudus itu memiliki arti terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Jadi kudus itu kita terpisah dari hal-hal yang lainnya. Berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan diri dari apa? Jadi itu harus memisahkan diri dari keluarga, dari pergaulan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Memisahkan diri dari apa? Memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bagi beberapa orang, mungkin dosa adalah penghalang hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Jadi ada orang yang, aku rasanya berdosa banget. Jadi waktu aku mau berdoa, aku tuh enggak bisa, mentok. Karena aku merasa bersalah, aku berdosa. Ada orang yang seperti itu. Jadi pada waktu dia merasa, aku sudah melakukan dosa, aku enggak bisa berdoa, aku enggak bisa tenang. Nah seperti itu, ada orang-orang yang seperti itu. Nah kemudian, tetapi bagi beberapa lainnya mungkin penghalang itu berupa pekerjaan, harta, hobi, kesibukan, dan lain sebagainya. Di sini ya, memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kalau saya masih ingat zaman dulu, yang ada sinetron yang dari luar negeri, Marimar atau apa itu, ibu-ibu tuh kumpul begitu ya, jadi satu sampai nggak masak. Itu merupakan penghalang seperti itu, hobi, nonton. Kalau saya sekarang kadang-kadang melihat TV itu, Ikatan Cinta sampai di ini, ibu-ibunya, sampai TV-nya ada yang dipukuli seperti itu. Itulah kalau nggak nonton, kalau episodenya lewat satu, rugi, nanti nggak tahu gimana ceritanya. Hobi menjadi penghalang. Waktunya kita ke gereja, jadi saya kadang-kadang suka lihat seperti itu. Tapi saya belajar, kalau saya nonton terus, pas ibadah WBI, masuk saya mau abot sinetronnya. Jadi di situ saya belajar, seperti itu tidak harus diikuti terus-menerus. Tapi bisalah, kalau dengar cerita ya sudah, cukup tahu saja gitu ya, cukup tahu saja. Jadi tinggal kita masing-masing, mana toh yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu pribadi masing-masing. Jadi saya enggak bisa, kamu ini, enggak bisa. Yang bisa mengetahui penghalang hubungan saya dengan Tuhan, saya sendiri. Tidak bisa saya menunjuk orang, enggak bisa ya. Saya sendiri tahu. Bagaimana kita bisa menjaga kekudusan berdasarkan prinsip-prinsip Nats ini ya. Apa yang dapat kita pelajari gitu ya. Yang pertama, hidup seturut firman-Nya. Dari minggu yang pertama kita juga belajar poin yang pertama, menurut firman Tuhan. Dan di sini pun juga yang pertama, hidup seturut firman-Nya. Hidup seturut firman-Nya. Itu bisa dilihat di sini, Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging sudah tahu ya, pesta pora, hawa nafsu, iri dengki, cinta diri sendiri, ya tadi. Yang ayat-ayat di atasnya yang sudah kita baca. Menuruti, ya ini hidup seturut firman Tuhan. Hidup seturut firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Kita tahu. Kalau kita melakukan hal yang salah, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hati kita berdebar-debarnya itu akan lain. Kadang-kadang kalau kita mau menemui sesuatu yang tidak enak, kadang-kadang kita merasa gelisah, resah gitu ya. Itu sebetulnya Roh Kudus itu sedang memberitahukan kita, ada sesuatu
Ayo berdoa. Lebih bagus apa? Kita carinya Tuhan. Jadi kalau saya Pak Gembala di rumah, anak saya 2 di rumah semuanya, saya kok resah begitu ya, gelisah, saya enggak tahu ada apa gitu. Saya bilang, saya diam sebentar, ya duduk gitu, diam sebentar. Tuhan, saya enggak tahu apa maksudnya Tuhan ini. Tuhan tolong saya, Tuhan menolong setiap orang-orang yang saudara-saudara saya, keluarga saya, Tuhan tolong mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka alami, teman-teman saya, Tuhan tolong mereka. Dengan seperti itu ada setelah berdoa ada rasa tenang, gelisah itu hilang gitu ya. Gelisah itu hilang. Jadi pimpinan dari Roh Kudus ya di sini. Hidup oleh Roh, hidup seturut firman-Nya. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita selalu diingatkan. Selalu diingatkan, karena apa? Firman Tuhan itulah yang menjadi petunjuk buat kita, memberikan petunjuk buat kita. Jika sumber kekuatan kita adalah diri sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah hal yang sangat berat. Aku bisa. Aku pernah mengalami masalah ini, aku bisa. Jadi kalau kita selalu mengatakan, orang itu melakukan yang jahat, aku enggak kok. Aku enggak. Dia bisa curang, aku enggak. Nah, selalu mengatakan aku bisa, aku enggak akan seperti itu. Nah, itu namanya kita sedang menuruti kekuatan diri kita yang kita andalkan. Aku bisa. Semuanya itu karena aku bisa kaya itu karena aku bekerja, aku. Nah itu merupakan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita, ya di sini jika sumber kekuatan kita adalah diri sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah hal yang sangat berat. Ternyata kok ya susah ya. Kalau dia seperti itu, aku juga, kalau dia curang, aku tuh sebetulnya juga kepengen. Ya sidik-sidik lah, rak popo, biasanya seperti itu ya. Akhirnya berat kita menjaga diri kita sendiri kalau tanpa Roh Kudus. Di sini kemudian kita justru akan dibawa kepada keinginan daging. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya di sini, itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, Dia Roh Kudus ya menyatakan kuasanya dan kekuatan agar hal yang sulit dan tidak mungkin menjadi hal yang bisa kita selesaikan. Pada situasi yang seperti ini gitu ya, pandemi begini, ya puji Tuhan gitu ya. Saya mendengar bahwa RSU, yaitu RSUD itu tidak ada pasien COVID lagi, 0. Tidak tahu kalau ngawen ya, 0. Berarti kita sudah dikelilingi hampir dikelilingi orang-orang yang sehat, tapi kita tetap jaga kesehatan kita. Roh Kudus ini memberitahukan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat kita lemah, kita ingat, roh yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ada kalanya saya merasa takut gitu ya, ada kalanya saya merasa takut, saya mengatakan Tuhan, bahwa Roh Kudus itu sudah Engkau berikan buat saya. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu yang membuat kita itu mampu, membuat kita itu kuat. Di saat kita berdoa ada suatu perasaan atau hati kita memberitahukan kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Itu yang memberitahu adalah Roh Kudus. Di saat kita lemah, di saat kita lesu, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kuasa. Di saat kita sudah loyo, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kadang-kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, justru itu akan muncul. Itulah Roh Kudus sedang menyatakan kuasanya, sedang menyatakan kekuatannya. Yang kedua, hidup berbuah. Di dalam Galatia 22 ayat 23 di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau itu kita punyai, kita akan merasa nyaman. Walaupun seringkali dulu Bapak Gembala mengatakan keadaan di luar itu terasa panas sekali, tapi hati kita dingin. Hati kita akan menjadi dingin. Walaupun di luar itu rame banget, tapi hati kita tidak akan gelisah. Hati kita akan merasa aman, nyaman. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu ada bersamaku. Itulah Roh Kudus bekerja. Jadi kita bisa mengatakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu, nah itu. Kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita andalkan diri sendiri, sudah pusing, sudah capek. Tapi kita kembali lagi, saya punya Tuhan. Nah, di sini yang kedua, hidup berbuah. Ya, ini buah roh itu ya. Kita punya kasih. Di suatu pandemi seperti ini, kita masih bisa kasih, kita masih bisa ya mempraktekkan, walaupun belum semuanya bisa, tapi kita bisa mempraktekannya. Menghasilkan buah menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Ya. Itu kita harus punya. Menghasilkan buah roh tadi itu harus ada, karena kita adalah orang yang percaya, kita hidup seturut firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dapat mempraktekkan tadi ya, buah-buah roh yang sudah kita baca. Di sini, menghasilkan buah menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Setelah menjalani proses waktu yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buahnya. Kalau kita nanam pisang, mangga, duren, ya kelengkeng gitu ya, kita ingin menikmati hasilnya dari tanaman yang ditanam itu. Ya kalau sekarang praktis ya, nggak usah nanam kelengkeng, bisa makan kelengkeng, nggak usah nanam anggur, bisa beli ya. Puji Tuhan, itu namanya berkat Tuhan. Beberapa bagian Alkitab menggambarkan kita sebagai pohon yang dituntut mengeluarkan buah, dan jika tidak akan dipotong. Jadi kita kalau bisa mengeluarkan buah, itu tidak akan dipotong. Jika kita tetap melekat pada pokoknya sebagai carang, kita tentu akan menghasilkan buah. Ya. Kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tidak mengandalkan diri sendiri, tapi membiarkan Roh Kudus itu memimpin kita bisa dapat berbuah. Karena apa? Kita nempel di dalam Tuhan. Seperti digambarkan pohon, pokoknya itu adalah Tuhan. Dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita selalu nempel sama Tuhan, ada sedikit sesuatu, Tuhan tolong. Ada sesuatu permasalahan, kita curhat sama Tuhan. Tuhan tuh maunya seperti itu. Kita selalu ngomongnya apa? Lewat doa. Lewat kita ngobrol sama Tuhan, lewat doa. Dan Tuhan pasti ya menjawab doa kita. Di tengah akhir zaman ini, sembari menjaga kekudusan, tetaplah menghasilkan buah pertobatan kita. Pada saat kita menjaga kekudusan kita, pada saat kita percaya sama Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita itu pasti diubahkan. Kita nggak akan pernah sama ya. Kita nggak akan pernah sama seperti dulu. Karena apa? Roh Kudus bekerja. Kita pada saat kita tidak sabar gitu ya, masih setelah setelah waktunya itu lewat, aku mau kok ndak sabar yo. Sebetulnya aku kan bisa seperti ini. Nah itu namanya apa ya? Kita sedang dikoreksi. Kita mungkin sedang marah begitu ya. Kudu deh. Tadi kan ndak marah itu ya bisa. Nah itulah apa? Roh Kudus itu memberitahukan kita. Nah disitulah. Itu namanya buah pertobatan kita. Berarti aku nanti bisa berubah. Aku tidak akan marah lagi, tidak akan cepat marah lagi, tapi aku belajar untuk sabar, untuk kasih kepada setiap orang, ya, untuk bisa menguasai diri. Maksudnya menguasai diri itu ya tidak cepat marah, tidak cepat sukacitanya itu ada gitu, tidak cepat semua segala emosi gitu juga, iya. Di sini.
Di tengah akhir zaman ini, sembari menjaga kekudusan, tetaplah menghasilkan buah pertobatan. Saya percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidupnya akan menjadi lain. Maksudnya lain, orang dapat mengatakan seperti ini, wah dulu ini orangnya nggak sabar, kok sekarang ikut Tuhan jadi sabar, suka menyenangkan. Jadi kalau ketemu bapak ibu ini menyenangkan. Nah itu namanya apa? Kita sedang memberikan menghasilkan buah-buah pertobatan, walaupun di masa pandemi ya, sekarang ini di masa pandemi. Yang ketiga, hidup menyalipkan daging. Di Galatia 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan kita itu banyak. Kalau saya ditanya, mau kaya, aku ingin kaya. Kalau orang lain punya mobil, saya ingin punya mobil. Kalau orang punya sepeda motor, saya ingin juga punya. Apa yang orang lain punya, saya juga ingin. Itu namanya apa? Keinginan daging. Keinginan daging. Kalau dia punya, saya punya. Rugi ya. Kalau dia punya, saya harus punya yang lebih baik lagi. Nah ini, hidup menyalipkan keinginan daging. Untuk bisa apa? Untuk bisa menyalipkannya, tadi yang pertama, hidup seturut firman Tuhan. Hidup seturut firman Tuhan, dan biarkan Roh Kudus itu juga bekerja di dalam kehidupan kita, memimpin kita gitu ya. Memimpin kita. Perjuangan berikutnya dalam menjaga kekudusan adalah dengan menyalipkan keinginan daging kita. Situasi seperti ini enggak usah semua pengen gitu ya, semua pengen. Kita bisa menahannya. Ini penting atau tidak? Ini sangat diperlukan atau tidak? Nah, kita bisa memilah-milahnya dengan pimpinan Roh Kudus. Ini boleh atau tidak, enggak bisa seperti itu. Penting enggak, bermanfaat atau tidak, ya seperti itu. Penting atau tidak, atau bermanfaat sini. Perjuangan berikutnya adalah menjaga kekudusan adalah dengan menyalipkan keinginan daging. Ini yang diperjuangkan Paulus juga dengan gambaran petinju yang tidak sembarang memukul, tetapi menguasai diri sepenuhnya. Itu ada dalam 2 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Jadi setiap orang yang berlomba hanya punya satu tujuan, yaitu menang. Menang. Orang yang berlari itu tidak akan menengok ke belakang. Bisa-bisa dia jatuh, bisa juga lawannya itu sudah mendahului. Tapi di sini seorang petinju juga tidak akan meninju sembarangan. Dia sudah berlatih, sudah tahu tekniknya. Kalau ninju sembarangan bisa-bisa dia dides begitu. Nanti baca di rumah ya. Bisa-bisa dia melakukan hal-hal yang salah. Jadi di sini dikatakan gambaran petinju yang tidak sembarangan memukul, tetapi menguasai diri sepenuhnya. Bagaimana supaya bisa menang di dalam bertanding. Ya, di sini kemudian di tengah-tengah godaan dan tawaran dunia terhadap keinginan daging, ingatlah selalu bahwa kita harus menyalipkannya dan bukan malah menurutinya. Di saat pandemi seperti ini, bukan kita menurutinya, tapi justru kita dapat menyalipkannya, menahan, menolaknya. Banyak keinginan gitu ya, banyak keinginan yang bisa dikerjakan atau dilakukan. Wah, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Kemudian saya sebagai contohnya ya, saya sebagai seorang perempuan gitu, aduh, kok lihat sepatu bagus, saya ingin. Bajunya itu kok bagus, saya ingin. Nah, seperti itu keinginan itu kan mau dipakai kapan? Ke gereja ya cuman sekali. Kalau pergi-pergi kemana-mana juga tidak boleh leluasa seperti sebelum pandemi. Oleh karena itu, mari di sini dikatakan di tengah-tengah godaan dan tawaran dunia terhadap keinginan daging, ingatlah selalu bahwa kita harus menyalipkannya dan bukan malah menurutinya. Di saat seperti ini, mari kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, belajar untuk menyalipkan daging. Mau beli baju baru itu boleh, mau punya rumah itu juga boleh, mau punya segala sesuatunya itu boleh. Tapi kita ingat,
kita punya Tuhan. Bahkan kita punya Roh Kudus yang dapat memimpin kehidupan kita untuk kita bisa hidup seturut kehendak-Nya. Dan pada saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menghasilkan buah roh, itu lebih penting agar kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik itu ada di dalam rumah, kita menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga besar, kita bisa menjadi berkat. Bahkan pada saat bekerja pun, kita bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita akan pujikan refnya, Kau yang selalu kuandalkan. Mari kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Belajar untuk senantiasa seturut dengan firman Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu yang nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu yang nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami mengandalkan Engkau, pada saat kami belajar seturut firman-Mu, pada saat kami mengandalkan firman-Mu, bahkan mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kami percaya kami pasti menghasilkan buah dari pertobatan kami. Amin. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya menyalipkan keinginan daging itu memang tidak mudah, tapi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pertolongan yang daripada Engkau, kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekelas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini, Ibu Trivena Triani. Ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama pada Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan hadirilah ibadah raya yang kedua pada Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat.
Segenap jemaat bisa mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Wike Riyato 7 September, Bapak Bambang 8 September, dan Ibu Nur Haryanti 10 September. Demikian sekelas info dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan yang perlu diperhatikan saat akan beribadah di GBI Maranatha Salatiga. Kami menghimbau untuk segenap jemaat memastikan kondisi tubuh yang sehat atau dalam keadaan baik saat akan melaksanakan ibadah. Kami menghimbau jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki gedung gereja, melakukan pengecekan suhu tubuh yang akan dilayani oleh pelayan. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 tidak diperkenankan masuk. Kami menghimbau untuk jemaat tetap mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, atau jemaat bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kami menghimbau jemaat untuk tetap menghindari kontak fisik seperti tidak bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Bagi segenap jemaat, diharapkan untuk menghindari atau tidak menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Jemaat diharapkan untuk tetap melakukan atau menjaga jarak minimal 1 meter. Jemaat diharapkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat dalam kelompok rentan seperti anak-anak usia lanjut yang memiliki penyakit komorbid untuk tetap beribadah di rumah. Dan bagi jemaat yang sedang sakit bisa melaksanakan ibadah secara online di kanal YouTube GBI Maranatha Salatiga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, informasi tambahan, ini petugas pelayanan minggu depan, worship leader Saudara Adi, singernya Saudara Asis dan Saudari Tabita, untuk musiknya Saudari Ria, Saudara Ale dan Saudara Samuel, multimedia Saudara Carlos, pembicara dalam ibadah raya pagi jam 7 Ibu Lydia Winarni, dan ibadah kedua Saudari Audia Ayu Putri Pamungkas. Itu yang akan melayani untuk besok minggu. Panitia melaporkan rencana anggaran untuk acara Natal, untuk acara tutup tahun, untuk acara ulang tahun gereja, yang total jumlahnya kita membutuhkan dana sekitar 13.500.000 rupiah. Dari mana dananya? Dari kita. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk itu, ini kita doakan bersama-sama dan mari kita dukung. Mulai minggu depan akan dibagikan amplop, ya, amplop untuk kita bisa menyisikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita bisa mendukung. Baik nanti panitia untuk gali dana juga akan mulai berjualan. Nah, mari larisilah kan itu. Saat kita melarisi berarti kita sedang mendukung panitia, ya. Itu kegunaannya semua akan dilaporkan di dalam kepanitiaan setiap minggunya ke depan. Jadi itu rencana anggaran gereja kita 13.500.000 rupiah. Kita dukung dalam doa, juga dukung dalam dana. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan undangan untuk vaksin hari Selasa, ya silakan gunakan, jangan lupa sarapan, bawa bolpen sendiri dan hadir di battle area hari Selasa jam 11 sampai 12.30. Itu jatah kita, ya. Kan
kurang lebih sekitar 800. Ya karena di BKGS itu ada yang mendaftar itu ada 1.600. Akhirnya dibagi dua. Gelombang pertama Sabtu kemarin di Larasasri dan gelombang kedua nanti hari Selasa di Betel Area. Karena kalau 1.600 itu dokter dari DKT tidak mampu ya untuk menyuntik. Ya, akhirnya dibagi dua. Ya, separuh di Larasasri, separuh di Betel Area. Jadi pastikan Anda hadir di vaksin kedua ini. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdiri. Kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu. Inilah kami yang pagi hari ini datang di hadapanmu, menaikkan segala puji syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah yang sangat baik, yang terus memberkati setiap kami. Pujian pengagungan naik di depanmu menjadikan suatu dupa yang harum di depan Tuhan, melalui tangan kami, melalui lidah bibir kami. Firman-Mu yang menegaskan kepada kami untuk kami hidup kudus di akhir zaman ini. Mari kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, dan Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, dan kami terus bisa menyalipkan keinginan daging kami, yang itu seringkali bertentangan dengan keinginan roh, yang menjadi penghambat untuk kami terus setia kepada Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini, saudara kami berulang tahun, baik untuk Ibu Wike, Ibu Nur, dan Pak Bambang di minggu ini. Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, buat sukses, buat berhasil, dan campur tangan Tuhan melimpah dengan usia tambahkan 1 tahun ini, tambah cinta kepada Tuhan lebih lagi, cinta kepada keluarga lebih lagi. Terima kasih. Menyerahkan juga untuk rencana ke depan, baik untuk panitia, untuk gali dana, kurang lebih 13.500.000 rupiah ini Tuhan akan sediakan, Tuhan akan campur tangan, memberkati seluruh jemaat-Mu hari-hari ini. Secara khusus ya pagi ini kami juga berdoa untuk Pak Prawoto yang akan berangkat dari Salatiga menuju ke Cirebon. Tuhan juga lindungi, jagai. Juga jemaat yang lain yang hari ini sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjamah mereka, baik Bapak Suparno, Ibu Yuli, baik itu Bu In, untuk Bu Naomi, dan anak-anak-Mu yang lain yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka memiliki tubuh yang sehat. Engkau dimuliakan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan negara bangsa kami, Salatiga yang kami cintai, dan kami sungguh bersyukur karena penanganan COVID terus berangsur menurun, sehingga orang-orang yang terpapar COVID-19 ini semakin hari semakin sembuh. Kami yakin Indonesia dipulihkan, Salatiga dipulihkan, dan kami boleh menikmati bagaimana kerja tangan kuasa Tuhan terus menopang bangsa kami, menopang kota Salatiga yang kami cintai ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Berkati seluruh para medis, para dokter, perawat, obat-obatan, sarana, terutama untuk para yang akan divaksin ini ya Tuhan, menjadi kekebalan tubuhnya, sehingga virus-virus tidak akan mempan. Lebih daripada itu, perlindungan naungan Tuhan yang sanggup berperkara, memberikan perlindungan secara total. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah tercurah atas seluruh jemaat-Mu, baik dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam setiap usaha apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami juga bersyukur. Terima kasih. Persembahan yang akan kami berikan, perpuluhan yang kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan berkati rupiah-rupiah ini. Dengan persembahan ini Tuhan dipermuliakan. Kami yang melayani maupun kami yang dilayani sama-sama diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup nikamu, sekolah kuliah-Mu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya
kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati.